Ya, selamat datang di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Kali ini topiknya berkaitan dengan praktikum informatika kesehatan pada sistem mikro, khususnya di rumah sakit. Nah, ada beberapa hal nanti yang akan saya sampaikan. Semoga nanti juga bisa sampai praktek ya. Yang pertama berkaitan dengan karakteristik sistem informasi secara sekilas, lalu kemudian arsitektur sistem informasi manajemen rumah sakit dan proses bisnisnya, dan beberapa modul sistem untuk transaksional ya di rumah sakit. Tidak semua nanti akan saya sampaikan, tapi ada beberapa hal yang barangkali akan menjadi pemahaman baru ya untuk kita semua. Kalau sistem informasi itu dikembangkan, maka hal-hal ini perlu dipertimbangkan. Kemudian sedikit menyinggung kembali terkait dengan standar data dan interoperabilitas, karena ini merupakan bagian penting di Indonesia saat ini, sehingga saya perlu mengulang-ulang kembali hal ini. Dan kemudian yang terakhir, kalau nanti memang masih sempat kita eksplorasi salah satu contoh rekam medis elektronik dengan menggunakan Bahmi ya. Bahmi itu salah satu aplikasi open source di luar sana dikembangkan oleh orang-orang India, terus kemudian dipakai di banyak rumah sakit yang dia menggabungkan beberapa tools-tools open source untuk menjadi satu kesatuan rekam medis elektronik. Nah, ini secara umum gitu. Jadi kalau kita lihat dari ini kayak piramida terbalik ya. Jadi yang paling aktivitas sistem informasi kesehatan itu diawali dari pengumpulan data ya. Jadi pengumpulan data pun juga sebenarnya didasari dari kebutuhan informasi atau indikator penting apa yang nanti akan dikelola. Nah, kita sebut sebagai sistem transaksional gitu. Jadi pengumpulan data umpamanya di pendaftaran, lalu kemudian di pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, kemudian ada di penunjang medis, laboratorium, ini ngentri data lah prinsipnya. Jadi mengumpulkan data elektronik secara elektronik, baik itu yang dilakukan secara langsung ya ke sistem entry nama ketik gitu oleh SDM kita, atau bisa juga berasal dari sistem yang secara elektronik langsung mengambil data atau menangkap data dari alat-alat atau modalitas tertentu. Contohnya adalah LAS umpamanya, yang dia mengambil data digital dari hasil pemeriksaan penunjang medis, kemudian ada radiologi barangkali image digital yang dihasilkan dari modalitas, lalu kemudian langsung tersimpan, metadatanya tersimpan dan baik, dan seterusnya dan seterusnya. Atau mungkin sekarang ada IoT ya, Internet of Things, yang itu atau wearable device itu yang ditempel di pasien, lalu kemudian secara otomatis itu mengenerate data yang kemudian disimpan di dalam rekam medis elektroniknya. Nah, kemudian level yang bawah itu adalah analisis data. Nah, analisis data ini bisa analisis data yang sifatnya apa ya, kayak contoh umpamanya dia mengubah atau menggambarkan ya data-data yang transaksional tadi, umpamanya grafik ya, dari grafik tekanan darah umpamanya, atau dari dashboard ya, dalam bentuk dashboard eksekutif umpamanya, jumlah kunjungan dari transaksional registrasi tadi, jumlah kunjungan pasien barunya berapa, pasien lamanya berapa, dan seterusnya. Atau bisa juga analytics-nya itu berkaitan dengan decision support gitu, umpamanya clinical decision support systems, yang dia tujuan utamanya adalah untuk mengelola, untuk melakukan pelayanan kepada seseorang itu secara langsung. Umpamanya drug-drug interactions itu. Ini kan sebenarnya proses analisis, tapi analisisnya mungkin agak berbeda ya dengan analisis deskriptif biasa gitu. Dia menghubungkan antara satu data dengan data lain, lalu kemudian diolah sedemikian rupa dengan algoritma tertentu sehingga memunculkan alert atau notification atau reminders. Nah, kemudian yang paling bawah itu yang level decision making yang sifatnya strategis ya. Jadi makanya dia disebut kadang-kadang executive information system atau dashboard eksekutif ya, yang tujuannya adalah bagaimana
top level management atau middle management itu bisa melihat secara sekilas performa dari pelayanan kesehatan, lalu kemudian dari situ dia bisa mengambil keputusan yang strategis. Nah, sebagai contoh, umpamanya yang kaitannya dengan ketersediaan obat, umpamanya berapa banyak jumlah obat yang harus dipesan sekarang gitu ya, atau barangkali yang dia akan datang, atau estimasi kebutuhan anggaran tahun depan gitu, dan seterusnya. Jadi ini yang sifatnya biasanya disebut sebagai executive information system. Nah, sistem-sistem kalau kita anggap bahwa di rumah sakit itu adalah sebuah sistem yang mikro, maka ada subsistem-subsistemnya yang membentuk sistem mikro itu. Nah, umpamanya di sini adalah yang katakanlah kalau saya bagi dua ya, ini mendukung yang pelayanan klinis, satu yang mendukung ke arah manajemen organisasi, dan juga untuk yang ke arah manajemen sistem kesehatan. Jadi mendukung klinis contohnya umpamanya registrasi pasien, terus billing system, terus laboratorium, terus electronic prescriptions, radiologi atau digital image. Kemudian ada apa lagi ya? Ada berbagai macam yang berkaitan dengan transaksional tadi, yang tujuannya adalah untuk melakukan pelayanan kepada pasien. Nah, kemudian yang kedua yang mendukung bisnis atau mungkin istilahnya sebenarnya yang klinis itu pun juga pada akhirnya mendukung bisnis ya, tetapi mungkin istilahnya agak rancu ya. Bapak Ibu mungkin akan lebih baik melihat di Permenkes nomor 82 tahun 2013 tentang SIM-RS, itu dia menyebutnya ada front office sama back office ya. Yang back office-nya itu contohnya adalah untuk aset yang itu tidak berhubungan langsung sama pasien ya. Terus kemudian ada SDM, kemudian ada akuntansi, ada payroll, dan seterusnya. Nah, ini semuanya transaksional. Jadi mengapa disebut transaksional? Karena kita ya secara kasar ya, kita ngentri data gitu. Jadi ada data yang dikumpulkan, ada data yang ditransaksionalkan, baik itu yang untuk pelayanan maupun untuk yang non pelayanan. Nah, sehingga data itu kemudian nanti yang akan diolah untuk menghasilkan informasi, atau untuk tadi ya di piramida terbalik tadi, untuk dianalisis secara deskriptif atau dianalisis secara yang lebih advance barangkali ya, untuk prediktif gitu, atau preskriptif, dan kemudian dipakai untuk decision making gitu. Nah, apa yang bisa dioptimalkan? Nah, ini contoh-contoh saja, saya kira banyak yang di tempat Bapak Ibu yang barangkali jauh lebih advance ya dalam menggunakan sistem informasi rumah sakit. Yang pertama, umpamanya ya dari sisi pendaftaran, admisi atau discharge, itu ada beberapa laporan-laporan yang bisa dihasilkan, umpamanya laporan kunjungan pasien, kunjungan berdasarkan unit layanan tertentu di rumah sakit, kemudian ada laporan apa ya, skema jaminan pasien, ada yang umum, BPJS, ada asuransi swasta. Kemudian bagaimana kondisi keluar pasien dari discharge summary, umpamanya pasiennya pulang paksa, pulang dengan sehat, atau pulang dalam keadaan meninggal, itu ada beberapa yang bisa dioptimalkan dari proses-proses pendaftaran, admisi, dan discharge. Begitu juga di revenue cycle management atau billing ya. Ini bisa melihat umpamanya ya, dari billing di laboratorium itu bisa melihat utilisasi parameter pemeriksaan tertentu itu yang paling banyak apa, sehingga nanti bisa dipakai untuk membeli regen tertentu kah, atau mengestimasi kebutuhan regen tertentu. Kemudian bisa juga yang kaitannya dengan utilisasi dari pelayanan di radiologi, kalau di farmasi barangkali obat yang paling banyak dipakai, sehingga nanti barangkali ya bisa merencanakan obat-obat yang paling banyak dipakai, yang paling cost efisien itu nanti berapa, apa gitu ya, yang nanti akan harus dibeli. Kemudian dari rekam medis umpamanya ada beberapa indikator penting utama yang selalu dilihat, itu BOR, length of stay, terus kemudian turnover interval, kemudian morbiditas, mortalitas berdasarkan ICD-10, laporan 10 besar penyakit berdasarkan ICD-10. Ini bagian-bagian dari sebenarnya laporan-laporan rutin yang bisa di generate dari sistem transaksional, selama sistem transaksional itu dilakukan atau diisi ya. Begitu juga yang lainnya, umpamanya Bapak Ibu sudah punya sistem informasi SDM, terus kemudian ada manajemen bed, lalu kemudian ada pencatatan atau
apa ya, algoritma tertentu yang dipakai untuk memprediksi adanya HAI atau tidak itu ya, sama kayak mungkin dulu pernah saya singgung ada HRQ, kemudian ada pelayanan gizi di rumah sakit dari order diet umpamanya, lalu kemudian bisa saja di rumah sakit juga ada register-register untuk penyakit-penyakit tertentu umpamanya cancer, HIV, AIDS, TB, atau mungkin apa ya, register diabetes, register epilepsi, register, ada berbagai macam register-register penyakit yang kemudian dipakai dan digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan atau mungkin untuk penelitian. Ini contoh-contoh lain saya kira yang ada di referensi patient follow up rate, ini contoh-contoh yang nanti barangkali bisa dibaca sendiri ya. Patient satisfaction, kemudian ada cancel atau miss appointments dalam rangka tracking pasien-pasien tertentu, kemudian emergency room waiting time, ini juga penting ya kalau di rumah sakit ya untuk mengindikasikan mutu ya. Terus kemudian patient drug cost per stay, itu berapa biaya obatnya per kunjungan rawat inap pada pasien-pasien itu. Jadi biasanya proporsinya paling besar tuh kalau beberapa rumah sakit ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini yang barangkali hal-hal yang bisa dioptimalkan, output informasi yang bisa dioptimalkan dari sistem transaksional, dengan catatan bahwa sistem transaksionalnya itu dilakukan atau ada ya secara elektronik. Nah, ini gambaran secara sekilas dari yang Permenkes nomor 82 mungkin ya dari tahun 2013. Saya menambahkan yang paling atas itu terkait sama data mining ya. Jadi yang front office itu adalah yang langsung dengan klien, mulai dari pasien masuk sampai pasien keluar. Bisa saja di situ Bapak Ibu punya modul-modul yang untuk registrasi, admisi, manajemen bed, lab information system atau LAS, farmasi, terus kemudian PAK system, billing system, mungkin ada clinical documentation, ada order entry, ada clinical decision support system, dan seterusnya. Jadi ada beberapa modul-modul front office yang kemudian sudah digunakan di rumah sakit. Begitu juga bisa saja di back office-nya sudah ada payroll system, umpamanya, lalu kemudian ada apa ya, akuntansi, ada asset management system, dan sebagainya. Bahkan beberapa rumah sakit besar mungkin ada sistem informasi untuk research atau untuk diklat ya, ada diklit ya. Nah, ini hal-hal apa ya, aplikasi atau sub sistem dari informasi di sistem informasi di rumah sakit yang bisa saja dia terhubung satu sama lainnya atau justru malah benar-benar terpisah ya. Idealnya memang kita terhubung satu sama lainnya ya, sehingga bisa dioptimalkan manfaatnya dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang uh, advance ya. Sekarang ada konsep-konsep big data analytic, data mining, artificial intelligence. Itu prinsipnya adalah bagaimana mengoptimalkan ya data-data yang sudah ditransaksikan itu untuk menghasilkan pola-pola tertentu, untuk menghasilkan informasi yang barangkali nanti bisa dipakai untuk clinical intelligence, umpamanya clinical decision support systems, atau untuk ke arah business intelligence untuk memprediksi kemungkinan apa ya, kemungkinan lonjakan kasus atau lonjakan kebutuhan sumber daya di bulan tertentu umpamanya, sehingga ini nanti bulan-bulan itu betul-betul dialokasikan sumber dayanya untuk standby karena ada estimasi kunjungan atau kasus yang lebih banyak daripada hari-hari atau bulan-bulan sebelumnya. Jadi hal-hal ini barangkali yang bisa kita optimalkan selama, kembali lagi bahwa ini selama transaksionalnya itu ada ya. Jangan sampai nanti kita berharap bahwa menggunakan pendekatan data mining, artificial intelligence, tapi data elektroniknya nggak ada yang ditransaksikan. Jadi ya apa yang mau diolah gitu. Nah, ini mungkin kata kunci pentingnya itu adalah di sistem transaksionalnya. Nah, secara umum alur pelayanan pasien di rumah sakit ini contoh saja workflow pasien rawat jalan ya, mulai dari pasien masuk sampai pasien keluar, kemungkinan-kemungkinan dia nanti bisa saja dia di poliklinik A, B, C sekaligus, bisa juga dia masuk ke penunjang medis, bisa juga dia mendapatkan apa ya, pelayanan tambahan, umpamanya fisioterapi kah, atau barangkali ada apa ya, pelayanan-pelayanan lain yang dibutuhkan selama satu episode kunjungan pasien.
Nah, sehingga sistem transaksionalnya mestinya harus mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan itu ya. Kemungkinan-kemungkinan pasien itu akan berkunjung ke unit layanan yang mana sampai kemudian data itu tersimpan. Nah, tetapi dalam menyimpan data harus mempertimbangkan hal-hal ini gitu. Jadi 5W1H ya kalau di jurnalis itu ya 5W1H. Ini ternyata juga ada fungsinya juga ya di dalam sistem transaksional di sistem informasi atau di informatika kesehatan. Nah, yang pertama adalah karena ini berkaitan dengan pelayanan pasien, itu penting untuk mengetahui atau untuk lebih jelas ya bahwa siapa sih yang dilayani, itu unique ID-nya si pasien ini siapa, atau pada saat kita membeli barang ini kita membeli dengan siapa, suppliernya itu siapa, kemudian unit layanannya ini siapa yang melakukan pelayanan, siapa yang memberikan pelayanan, kemudian pelayanan apa yang diberikan, what, lalu kemudian untuk apa sistem atau transaksional tadi digunakan. Jadi untuk mendukung penjamin umpamanya ya, kelengkapan dari dokumen jaminan ataupun untuk yang lain-lain. Kemudian yang berikutnya adalah jangan lupa waktu. Jadi kapan transaksional itu dilakukan? Karena kalau kita lihat kembalikan ke regulasinya bahwa kapan, di mana, dan oleh siapa itu penting untuk di tracking kaitannya dengan transaksi data elektronik. Dengan harapan bahwa nanti ini kalau seandainya ya dibutuhkan untuk membuka kembali data itu jelas siapa melakukan apa dan kapan ya. Ini juga nanti berkaitan sama penting juga ya kalau umpamanya kalau Bapak Ibu punya sistem informasi rumah sakit, jangan sampai nanti eh, orang username-nya itu masing-masing orang itu pakai username dari unitnya, jadi bukan orangnya. Itu harusnya idealnya adalah orangnya. Orang itu bekerja di mana itu nanti di unit mana itu nanti ada mekanisme-mekanisme untuk nanti mengassign bahwa orang ini ada di unit A, unit B, unit C. Nah, saya mulai masuk dulu dari ini ya, dari kalau kita membuat satu sistem transaksional ya, umpamanya modul modul pendaftaran lah gitu yang paling gampang ya. Ini pendaftaran pasien. Maka kita perlu melihat atau mengacu dari tabel referensi untuk membuat master table-nya rumah sakit. Uh, ya, jadi begini, kalau kita membuat sistem transaksional itu kita membutuhkan database ya. Database itu merupakan kumpulan table itu ya Excel itu table itu ada kolom ada baris yang itu saling berhubungan satu sama lainnya, itu ada mungkin puluhan atau mungkin ada ratusan table di dalam satu modul saja. Nah, tetapi itu saling berhubungan satu sama lainnya. Dan kadang-kadang kita membutuhkan referensi dari luar untuk mengambil kodifikasi dari referensi yang digunakan secara bersama-sama. Nah, contoh sederhana adalah mungkin ICD-10 ya. ICD-10 itu untuk diagnosis. Itu tabel referensinya kita ambil semua ya dari WHO yang tahun 2008 atau mungkin tahun 2000 berapa yang baru ya 12, 14 atau 16 saya nggak tahu. Tahun itu semuanya kita ambil menjadi tabel master rumah sakit. Tapi ada tabel-tabel referensi yang itu barangkali tidak semua kita ambil. Contoh umpamanya apa? Loins untuk pemeriksaan laboratorium. Untuk pemeriksaan laboratorium di Loins itu ada ribuan kodifikasi. Tapi yang dipakai di rumah sakit mungkin hanya 1.000 gitu. Jadi dari ribuan itu yang dari table-table Loins yang kita pakai hanya 1.000 saja yang menjadi table master data rumah sakit. Dari table master data rumah sakit yang ditransaksikan mungkin hanya 10 gitu. Contoh umpamanya kita punya 1.000 parameter pemeriksaan laboratorium. Tetapi pasien datang itu kan yang ditransaksikan ya mungkin dia hanya belasan ya pemeriksaan laboratorium, nggak 1.000-nya dia lakukan pemeriksaan ya kan. Nah, sehingga ini table transaksi ini akan nanti akan berbeda
dengan table master rumah sakit. Table master rumah sakit mungkin nanti akan berbeda dengan table referensi, karena ini kaitannya dengan bagaimana sistem transaksional itu nanti dikembangkan oleh rumah sakit. Nah, kita logika ini, maksud saya, ya kita nggak harus menguasai semuanya ini ya, tetapi logika ini nanti ketemu pada saat Bapak Ibu menyusun atau mengembangkan modul transaksional dengan tim IT-nya. Dan tim IT ini bisa saja dia tidak terlalu paham adanya table referensi internasional. Dia tidak terlalu paham apa ya, tabel master data apa saja yang harus dibuat di rumah sakit. Nah, sehingga dengan pengetahuan kita itu ini akan membantu bagaimana tim IT itu nanti bisa membuat apa ya, modul-modul transaksional itu sedinamis mungkin, sehingga mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan baik itu nanti yang dibutuhkan sekarang maupun kemungkinan-kemungkinan dia nanti akan berkembang untuk menambahkan parameter-parameter tertentu yang umpamanya di laboratorium tadi oke sekarang 1000, tapi mungkin tahun depan jadi 1200, tahun depannya lagi jadi 1300, tahun depannya lagi jadi 1500 data itu yang ada master data rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan laboratorium tertentu di rumah sakit Anda. Nah, ini potensi-potensinya harus dipikirkan. Jadi pada saat kita mengembangkan modul transaksi yang dipikirkan itu ya walaupun yang dipakai itu A sampai katakanlah sampai apa ya sampai J gitu. Tapi kita harus mikirnya itu A sampai Z itu sudah terakomodasi dulu supaya nanti tidak tambal sulam ya dalam rangka mengembangkan modul-modul transaksional. Nah, tadi yang paling gampang saya contohkan adalah ini ya laboratorium ya. Jadi contoh umpamanya begini. Di referensi, di tabel referensi itu yang mengacu pada launch. Ini untuk HB itu pemeriksaannya adalah kodifikasinya 716944 ya. Terus kemudian antal leukosit itu 6692, antal trombosit itu 773 dan seterusnya dan seterusnya. Ini ada kodifikasinya. Sedangkan yang di rumah sakit ini bentuknya itu akan dirubah menjadi pemeriksaan darah rutin gitu. Nah, pemeriksaan darah rutin ini terdiri dari HB, AL, AT, dan AE. Jadi ada 4 parameter itu yang kemudian dipakai untuk pemeriksaan darah rutin. Kemudian darah lengkap ini beda lagi. Ini terdiri darah rutin ditambah diferensial leukosit dan LED. Nah, diferensial leukosit itu sendiri terdiri dari eosinofil, basophil, neutrofil, dan lain sebagainya. Lalu kemudian ditambah juga sama LED. Nah, ini yang membedakan kita antara referensi sama master data yang di rumah sakit. Karena yang di transaksional nanti akan mengacu pada master data yang ada di rumah sakit. Namanya transaksionalnya, oh saya dokternya pasti milih darah rutin, ini darah lengkap. Nah, itu kan darah rutin sama darah lengkap itu parameternya akan berbeda. Yang akan diperiksa oleh unit penunjang medis gitu. Ini yang mungkin ya secara sekilas bisa menggambarkan bedanya di mana sih referensi master data sama yang akan dilakukan transaksional. Nah, kita masuk per masing-masing apa ya subsistem ya, dan seperti yang saya sampaikan tadi tidak semua subsistem itu saya jabarkan. Ini contoh adalah sistem admission, discharge, and transfer. Kalau di tempat kita mungkin namanya apa ya, registrasi ya, registrasi pasien ya, mungkin registrasi sama admissions itu satu kesatuan ya. Tapi sebenarnya kalau di terminologi yang dipakai di referensi-referensi itu ADT, admission, discharge, and transfer. Di registrasi itu nggak ada karena registrasi itu ya mendata apa ya, dia tuh hanya mendata pasien sekali gitu ya di awal gitu pada saat pasien pertama kali datang. Tapi selebihnya itu admission gitu. Jadi pasien itu bisa berkunjung beberapa kali dalam hidupnya gitu ke rumah sakit kita, sehingga lebih ke arah admissionnya. Admisinya pada saat dia kunjungan pertama dia admisinya ke rawat jalan. Admisi kedua barangkali dia lewat IGD. Admisi ketiga mungkin dia masuk ke rawat inap. Admisi keempat mungkin dia rawat jalan lagi dan sebagainya dan sebagainya. Jadi penyebutannya itu lebih cenderung ke arah admission, discharge, and transfer. Discharge itu pasien pulang, transfer itu rujukan atau pasien itu pindah ya, pindah di dalam
antar unit di dalam rumah sakitnya, atau justru malah keluar dari rumah sakitnya untuk nanti ditransfer ke fasilitas kesehatan yang berbeda. Jadi ini salah satu apa ya, ADT ini merupakan salah satu dari 4 core bisnis dari sistem. Jadi core bisnisnya itu ada ADT, financial, scheduling, sama equity. Jadi equity ini saya kurang tahu persis ini apa ya maksudnya. Tapi ini penting, ADT itu biasanya yang paling depan gitu, yang paling depan diakomodasi oleh rumah sakit. Baru kemudian yang kedua itu financial. Kalau kita mungkin ke arah apa ya, revenue cycle management system ya, atau billing system ya. Kemudian baru kemudian yang walaupun sebenarnya kalau kita lihat dari ADT maupun revenue cycle management itu nanti akan mengena ke semua unit-unit layanan yang ada, umpamanya laboratorium pasti kena tuh. Apalagi kalau billing, masa sih laboratorium nggak ada billingnya gitu. Terus kemudian radiologi pasti kena, terus farmasi pasti kena, pasti ada billingnya. Jadi walaupun secara transaksional barangkali untuk rekam medis elektroniknya belum ada, tetapi ini sebenarnya ini dari apa ya, billing system saja ada komponen-komponen yang kemudian berkaitan dengan rekam medis elektronik. Umpamanya ya sederhana saja, umpamanya pemeriksaan laboratorium yang dilakukan apa gitu, hasilnya apa gitu. Terus kemudian obat yang dibeli atau obat yang dipakai oleh pasien itu apa dan berapa banyak gitu. Jadi kan eh, merupakan bagian apa ya, informasi-informasi yang memperkaya sebenarnya rekam medis elektronik secara tidak langsung ya. Nah, biasanya ini kita membutuhkan data-data yang kaitannya dengan sosiodemografi pasien, ya, nama, alamat, jenis kelamin. Nah, biasanya itu juga ada standarnya tuh, kayak contoh umpamanya jenis kelamin itu laki-laki, perempuan, eh, apa ya, status pernikahan, eh, tidak tidak menikah, saya lupa, tidak menikah, menikah, kawin, cerai ya, eh, cerai hidup ya, cerai mati ya, cerai kok kawin, cerai hidup, cerai mati. Terus kemudian apalagi deh saya lupa itu. Nah, itu biasanya ada data value-nya yang standar yang itu dipakai oleh secara resmi ya di satu negara ya. Nah, biasanya kalau kita mengacu pada data sosiodemografi yang tertuang dalam NIK ya, data kependudukan ya, yang dikeluarkan oleh Kemendagri. Kemudian ini juga penting data kunjungan pasien atau admisi. Pada saat pasien itu datang, skema jaminannya apa? Bisa saja dia saat ini ya sebagai pasien umum, tapi suatu saat nanti dia sebagai pasien jaminan. Jaminannya pun bisa saja jaminan yang sosial, BPJS, atau jaminan yang swasta namanya. Transfer, pindah layanan, terus kemudian appointment, pindah bangsal, atau rujuk pasien. Ini beberapa poin-poin yang kaitannya dengan admissions. Nah, ini ada pertanyaan menarik, apa bedanya person sama patient? Jadi kalau saya punya rumah sakit ya, ada rumah sakit ya, dia menjual produk ya, menjual produk-produknya. Pada saat dia menjual produk, dia bisa saja menjualnya itu kepada pasien sebagai pasien ya, pada orang yang dia sebagai pasien. Tapi bisa saja produk itu dipakai pada orang yang dia bukan pasien gitu. Jadi yang dia bukan pasien sana, umpamanya apa ya, contohnya bukan pasien ya. Orang beli obat lah gitu. Kalau umpamanya di instalasi farmasinya jadi apotek ya. Orang bisa beli di situ gitu obatnya. Pada saat beli itu dia bukan sebagai pasiennya rumah sakit, dia sebagai customer gitu ya, customer yang secara regulasi itu harus dicatat orangnya siapa ya, jenis kelaminnya, usianya dan seterusnya itu secara regulasi dicatat, tapi dia bukan pasien, jadi sebagai persons. Nah, ini juga tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit ini kan juga bukan pasien, tapi dia sebagai person gitu, person yang nanti akan melakukan pelayanan kepada pasien ya. Jadi mungkin ini yang kalau sebagai pasien itu prinsipnya adalah apa ya, kalau di Indonesia barangkali dia punya nomor rekam medis ya, dan dia sebagai pelanggan pelanggannya yang memanfaatkan layanan yang ada di rumah sakit gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah registrasi versus admisi ya. Jadi ini juga mungkin yang kita kalau saya
bedakan antara registrasi sama admisi. Registrasi itu hanya untuk pasien baru, untuk mencatat dia nama lengkapnya, terus kemudian NIK-nya, nomor nomor uniknya dari dia, nomor bisa saja nomor jaminan sosialnya, atau dia apa ya, jenis kelamin ya, tanggal lahir ya, tempat lahir dan seterusnya. Jadi ada sosiodemografi yang itu cukup sekali kita transaksikan gitu. Dan ini akan dipakai seterusnya. Nah, kalau admisi bisa berubah-ubah gitu. Admisi itu dia bisa saja saat ini dia berkunjung sebagai pasien umum, sebagai pasien jaminan, bisa saja dia saat ini berkunjung ke layanan rawat jalan. Rawat jalan pun juga bisa saja dia ke penyakit dalam, ya suatu saat dia ke kulit kelamin, suatu saat dia ke jiwa, umpamanya. Nah ini admisi ya. Jadi admisi itu sifatnya dinamis. Registrasi sifatnya itu ya relatif statis ya, relatif sama ya sepanjang waktunya si pasien itu hidup ya. Kemudian yang ketiga, visit dan encounters. Ini juga menarik. Sebenarnya admisi, visit, dan encounter ya. Admisi itu satu episode kunjungan pasien, mulai dari pasien masuk sampai pasien keluar. Tetapi di dalam satu episode kunjungan pasien, itu dia bisa berkunjung ke 2 atau 3 tempat yang berbeda di dalam satu rumah sakit. Nah, contoh umpamanya, ini pasien kronis datang ke rumah sakit, dia sudah berkali-kali datang, dia diadmisikan ke rawat apa, umpamanya penyakit dalam ya. Jadi rawat jalan penyakit dalam. Dari rawat jalan penyakit dalam ternyata dia dirujuk secara internal ke saraf, lalu dia pindah ke saraf. Dari saraf ternyata dia perlu dirujuk internal ke laboratorium untuk pemeriksaan penunjang medis, lalu pindah lagi dia ke laboratorium. Ini yang kita sebut sebagai visit ya. Jadi visit admisi itu satu episode kunjungan, tapi visit itu dia bisa ke beberapa unit layanan dalam satu episode kunjungan itu. Lalu bagaimana dengan encounter? Encounter itu pertemuan dengan tenaga kesehatannya. Jadi bisa saja dia di penyakit dalam itu pertama dia ketemu dulu sama perawatnya untuk mendapatkan di nurse station itu untuk diperiksa tekanan darahnya, terus anamnesis awalnya, terus kemudian ya vital signs lah, antropometrinya. Siapa yang melakukan pelayanan itu? Perawatnya, ya. Makanya tadi di awal saya katakan penting ya untuk setiap usernya di sistem informasi rumah sakit itu harus per orang, bukan per unit layanan gitu ya. Karena nanti harus kelihatan ini pasien ini dilayani di unit mana oleh siapa gitu ya. Lalu kemudian bisa saja dia sama-sama di poli penyakit dalam nih, kemudian dia berkunjung ke dokternya, itu encounter ke dokternya. Jadi ada dalam satu visit ke unit layanan penyakit dalam, itu dia bertemu atau encounter dengan perawatnya, bertemu dengan dokternya, atau mungkin juga bertemu dengan yang lain gitu ya, tergantung dari bagaimana proses pelayanan di rumah sakit. Nah, dua hal ini nanti akan membedakan akan membedakan bagaimana laporan itu kita tarik dari admisi umpamanya. Berapa sih jumlah kunjungan pasien hari ini? Itu kita bisa ngambil dari admisi. Kalau utilisasi laboratorium, utilisasi unit layanan harus kita lihat dari visit. Gitu. Bisa saja admisinya mungkin ada 200 hari ini, tapi visitnya mungkin ada lebih dari itu, karena setiap kali kunjungan si pasien ini, setiap kali admisi pasien ini bisa visit ke beberapa unit layanan sekaligus. Tapi nanti kalau kita mau bikin remunerasi gitu, berapa banyak sih si perawat ini melakukan pelayanan kepada pasien? Wah, kita harus sampai encounter, gitu. Harus melihat sampai per transaksi itu dilakukan oleh siapa, gitu. Kita harus melihat bukan dokter penyakit dalamnya, tetapi dokter X di penyakit dalam, dia sudah melakukan berapa banyak pelayanan gitu. Jadi kita harus sampai ke level encounter untuk melakukan transaksional. Nah, ini contoh-contohnya, umpamanya cakupan fungsi registrasi dan admisi tadi sudah ya, barangkali di Permenkesnya 82 itu juga bisa kelihatan ya, mencari pasien, registrasi pasien baru, kemudian update data demografi pasien,
merge data pasien yang kemungkinan duplikasi, kemudian bisa saja di situ ada self registration ya, kalau di beberapa rumah sakit itu ada anjungan mandirinya tuh, dia melakukan registrasi secara mandiri untuk mengurangi ini ya, mengurangi antrian ya. Bahkan beberapa di antaranya bahkan bisa melakukan admisi secara online ya. Jadi ada kayak semacam appointment ya, dengan rumah sakitnya, lalu kemudian atau dengan dokternya, lalu kemudian diarahkan kapan dan jam berapa ya, melakukan eh, apa ya, kunjungan ke rumah sakit. Kemudian admisi tadi mungkin sudah saya jelaskan sedikit bahwa setiap kali eh, apa ya, pasien itu datang ke rumah sakit ini, kita sebut sebagai satu admisi. Di dalam satu admisi bisa saja ada beberapa visit ya, yang dilakukan ya, karena dia ingin mendapatkan pelayanan dari beberapa unit layanan yang ada di rumah sakit secara bersamaan ya, atau secara apa ya, dalam satu kunjungan itu ya, supaya efektif efisien ya, saya harus dapat apa ya, dapat pelayanan A, pelayanan B, pelayanan C, dan seterusnya. Kemudian ini kalau kita lihat ya variabel-variabel pentingnya ya, eh, kayak registrasi itu, kalau kita lihat variabel-variabel ini relatif lebih lebih apa ya, tidak berubah ya, informasinya itu relatif lebih, eh, datanya itu relatif tidak banyak berubah ya, tidak atau mungkin konsisten ya. Dan kayak nama itu, dan nama kan nggak mungkin berubah ya, jenis kelamin itu ya nggak berubah ya. Terus kemudian nama ibu kandung itu pun juga nggak akan berubah ya, sampai kapanpun. Kalau admisi itu bisa berubah-ubah, bisa dinamis, tergantung kapan dia berkunjung ke rumah sakit ya. Ini termasuk beberapa apa namanya, eh, parameter-parameter atau variabel yang kita butuhkan dalam rangka untuk melakukan misi. Ini contoh-contoh dari transaksi untuk ADT, umpamanya ada admit ya. Admit itu ada pasien baru datang gitu, atau transfer ada pasien yang harus dipindahkan dari tempat A ke tempat B. Discharge ini juga pasien keluar ya, meregistrasikan pasien baru, kemudian pre-admisi, update patient information, apalagi ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini ada banyak ya, cancel discharge, pending admit, jadi pending transfer. Ini kalau kalau ya, kalau mungkin kalau kita agak asing ya mendengar istilah-istilah ini ya, tapi kalau orang orang IT ini harus kita apa ya, skenario-skenario ini, use case ini harus dipertimbangkan ya. Kayak contoh umpamanya cancel, ada ini pasiennya di discharge, ternyata setelah baru saja di discharge pasiennya tiba-tiba apa namanya, tidak stabil lagi, harus masuk lagi, harus dirawat lagi. Nah, ini kan ada cancel discharge umpamanya. Atau mungkin ada pasiennya sudah registrasi, tapi dia nggak pernah datang. Berarti kan ada, sudah admisi ya, sudah admisi secara online, tapi pasiennya nggak datang, dipanggil nggak nongol-nongol, terus kemudian akhirnya ini harus dibatalkan, harus di cancel. Jadi transaksi itu harus ada di dalam sistem informasi ADT-nya. Jadi pertimbangan-pertimbangan ini, apa ya, skenario-skenario, kemungkinan-kemungkinan itu harus harus ada ya, harus kita harus bisa dibayangkan ya, dalam rangka membuat sistem transaksional ya, menghapus, menggabungkan data, terus kemudian mengupdate data pasien, atau apa ya, dan seterusnya ya. Jadi ada beberapa fitur-fitur di dalam ADT yang nanti perlu diakomodasi di dalam modul tersebut. Nah, beberapa pertimbangannya di dalam sistem registrasi ya. Tadi ada fungsi merge ya, ada multiple identifier, ini penting. Karena pasien datang itu identifiernya tidak mesti harus NIK ya. Dan bisa saja dia menggunakan nomor pasport ya, atau nomor BPJS, ada nomor rekam medis pula gitu. Lalu kemudian ada nomor apa lagi ya, mungkin yang identitas lain itu, mungkin bisa saja drive apa SIM, nomor SIM, driving license.
atau nomor apa ya, nomor yang lain lah yang itu bisa dipakai. Sehingga kita perlu multiple identifiers ya, perlu mengakomodasi multiple identifiers. Kemudian date of birth, automatic date of birth, ya ini agak tricky karena kadang-kadang pasien itu datang atau pasien usia ya, lansia gitu datang, tanggal lahirnya berapa, wah nggak tahu tapi kira-kira umur saya sekarang 95 tahun gitu. Nah itu gimana caranya, bagaimana sistem itu kemudian, padahal tanggal lahir itu wajib ya, mengkalkulasi secara otomatis dari 95 tahun sekarang itu kira-kira tanggal lahirnya estimasinya kapan gitu. Nah, walaupun tidak tepat 100% ya, karena tahun depan ya usianya jangan 95 lagi, tahun depan usianya jadi 96 gitu ya kalau, pasien ini masih hidup ya. Terus kemudian 2 tahun lagi ya pasiennya jadi 97 ya, jadinya jangan jangan, apa ya, jangan ditanya lagi umurnya, jadi otomatis ya. Jadi mengotomatiskan, mengestimasi date of birth-nya walaupun tidak, terlalu tepat ya, tapi paling tidak itu cukup ya, membantu. Kemudian, apa keterkaitan fungsi ADT? Nah, ini, kalau kita bikin modul ADT ya, modul Admission, Discharge, and Transfer, ternyata kita juga harus punya modul-modul yang lain gitu. Nah contoh umpamanya, saya harus punya, master data dari unit organisasi. Karena apa? Kaitannya nanti kalau saya mau mengadmisikan pasien, ini pasien ini akan diadmisikan ke mana gitu ya. Kita perlu, data-data unit organisasi yang ada di rumah sakit yang harus kita update terus-menerus gitu. Jadi kalau ada penambahan poli, pengurangan poli, terus kemudian bahkan satu poli klinik itu mungkin ada 3 atau 4 dokter sekaligus praktek bersamaan, berarti kan poli penyakit dalam, apalagi kalau di rumah sakit yang vertikal ya, rumah sakit yang tipe A itu penyakit dalam pun dibagi-bagi lagi, ada endokrin, ada jantung, ada apa, di jantung, di endokrin sendiri ada 3 dokter yang praktek bersamaan. Jadi ada endokrin 1, endokrin 2, endokrin 3. Nah, ini kan perlu ditata ya sedemikian rupa ya, unit organisasi itu. Kemudian belum lagi yang kalau dia rawat, inap ya manajemen bednya. Manajemen bednya itu, tiap rumah sakit barangkali khas ya, berbeda satu sama lainnya ya. Ada yang dia gedung yang terpisah ya, ada yang dia lantai yang terpisah, bahkan di dalam satu ruang itu mungkin ada 4 bed, ada 6 bed, ada yang 1 bed, ini kan juga akan berbeda-beda cara mengelolanya. Tetapi kita penting untuk, memiliki manajemen bed, karena pada saat kita mengadmisikan pasien ini dirawat inap, maka kita harus mengadmisikan ke gedung mana nih, ke bangsal apa nih gitu. Bangsal ini ada di gedung mana nih, dia dapat bed nomor berapa nih gitu, dia kelas berapa ini. Nah ini kan juga akan, penting. Nah beberapa bahkan di rumah sakit tertentu itu membedakan antara berdasarkan jenis kelamin gitu, karena ini sangat sensitif untuk hal-hal tertentu gitu, sehingga untuk, pasien-pasien dewasa dibedakan nih mana yang nanti laki-laki semua, di kamar itu, karena di kamar itu mungkin ada 4 bed atau 6 bed, mana yang nanti perempuan, ya ini untuk perempuan semua gitu. Jadi tidak bisa, dicampur ya antara laki-laki dan, perempuan. Ini kan juga apa ya, keterkaitannya dengan manajemen bed dan juga mungkin ada keterkaitan dengan lainnya ya. Contoh umpamanya, keterkaitan dengan, jenis atau subspesialis atau spesialis layanan spesialisasi yang ada di tempat kita. Oh, ini mungkin pasiennya mau masuk ke subspesialis endokrin gitu. Jadi kita harus punya juga master data spesialis atau subspesialis karena kaitannya dengan bukan nama si dokternya ya, karena nama dokternya bisa macam-macam ya. Kalau rumah sakit vertikal itu subspesialis endokrin itu bisa banyak orangnya gitu, nggak hanya satu gitu. Tapi masih di level, subspesialisnya. Baru kemudian nanti pada saat nanti di pasien itu dilayani di, di poliklinik tadi, subspesialis tadi, baru kemudian nanti dimasukkan nama, dokternya. Jadi kita juga perlu dokternya nanti pada saat transaksi, pelayanan. Ya, kemudian yang, kedua, revenue cycle management system atau billing system. Jadi billing system ini secara sederhana adalah ya payment ya, payment ya pasien mau bayar gitu ya, mau sudah mendapatkan pelayanan maka dia bayar gitu. Nah, bayar itu bisa dia out of pocket ya, bayar sendiri, dengan uangnya, baik itu cash maupun cashless gitu.
Kalau cashless itu mungkin sekarang sudah ada apa ya, sudah banyak e-wallet ya. Mungkin bisa saja dia pakai e-wallet atau pakai credit card atau pakai debit card. Terserah si pasiennya, dia mau prinsipnya dia cash gitu, sorry cash, apa tunai ya, tunai itu bisa uang cash gitu atau cashless ya, tunai. Terus kemudian, yang kedua adalah bisa saja yang bayari itu adalah penjamin. Nah, penjamin itu bisa BPJS Kesehatan, bisa asuransi swasta, bisa perusahaannya, bisa apa lagi ya, bisa yang lain ya, tergantung, ini pasien ini, siapa yang bayar, bisa pemerintah daerah ya dan seterusnya. Nah, sehingga, ini mekanisme billing-nya itu satu, kita harus pertama ya, transaksi billing-nya itu berdasarkan layanan yang dia dapat itu apa saja gitu, selama satu episode kunjungan pasien, selama satu admisi. Kita tahu bahwa satu admisi tadi dia bisa ke mana-mana ya, bisa ke rawat jalan, bisa ke rawat jalan A, rawat jalan B, bisa ke penunjang medis. Itu masing-masing, visit itu harus ada transaksi, billing-nya gitu ya. Dia dilayani oleh siapa, layanannya berapa, harganya dan seterusnya. Dan itu di-pooling jadi satu. Baru kemudian setelah, pasien itu keluar, itu nanti akan di-populated, artinya ditarik semua lalu kemudian diestimasi. "Oh ini loh Bapak harus membayar 1 juta sekian, 1 juta sekian kalau di-breakdown pelayanan jasa medisnya sekian, jasa sarana sekian, jasa obat sekian, jasa ini sekian, jasa ini sekian." Jadi, di-populated, ditarik semua lalu kemudian oleh sistem billing itu dikategorikan, ini yang jasa layanannya berapa, jasa sarananya yang berapa, lalu kemudian jasa lain-lain berapa, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, eee eee, billing itu revenue cycle management systems itu berakhir pada saat pasien itu keluar gitu. Jadi, ini kayaknya setara sama admisi ya. Jadi, setiap kali kunjungan pasien dia akan billing-nya terbuka. Jadi setiap kali dia mendapatkan layanan ada billing baru billing baru billing baru billing baru, lalu kemudian setelah itu pasien dikeluarkan, itu baru billing-nya itu ditutup gitu. Begitu juga nanti pada saat pasien itu kembali lagi, kemudian ada billing baru gitu, ada ID billing baru. Lalu kemudian ID billing itu diisi oleh layanan-layanan yang didapat, lalu kemudian setelah pulang di-close lagi. Kemudian dia pasien datang lagi, billing baru lagi, ID billing baru lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kayak kayak apa ya, kayak apa ya, senada atau seirama dengan, admisi ya. Jadi pasien masuk sampai itu pasien, keluar. Di setiap, eee, set se pada saat pasien itu masuk, itu billing-nya bisa banyak ya, bisa banyak, obat yang dipakai saat itu, layanan atau tindakan medis yang dilakukan saat itu, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi secara siklusnya, kira-kira dari pasien admissions, terus kemudian create new billing account pada saat admisi itu. Kemudian, ada chart capture itu, jadi chart capture itu ya pasien di poli anak atau pasien di farmasi, pasien di apa, itu ada chart-nya. Ada billing-billing, ada tindakan-tindakan, ada layanan-layanan yang itu berisi billing-billing yang itu sudah ditetapkan oleh, master data billing-nya di rumah sakit. Dan seterusnya sampai kemudian, setelah itu pasien itu mau keluar ya, dia dinyatakan keluar lalu kemudian ditarik semua billing-billing itu kemudian dikelompokkan menjadi beberapa kelompok-kelompok tertentu. Kadang-kadang ada yang ya cukup totalnya berapa gitu ya, totalnya berapa tanpa melihat detailsnya. Tetapi ada yang, kalau dia didukung oleh atau dibayari oleh asuransi, dibayari oleh, apa namanya, perusahaan, dia butuh detailsnya. Maka, sistem itu harus bisa men-generate atau menghasilkan invoice, baik itu yang secara umum maupun invoice yang lebih detail dari per masing-masing items. Kalau untuk BPJS, mungkin nggak semuanya ya, jadi cukup totalnya berapa gitu ya, karena, dia dibayar berbasis pada paket layanan gitu. Tinggal kita aja nanti membandingkan, "Oh saya billing-nya ini, terus kemudian totalnya sekian, terus kemudian yang paketnya BPJS dapatnya sekian." Jadi, yang bisa kita lakukan adalah mengkomparasi total dari billing itu dengan,
paket yang diterima atau yang disetujui oleh BPJS berdasarkan kelompok INA CPGs ya dan seterusnya. Jadi ini siklus billing secara umum. Jadi pasien masuk sampai pasien keluar. Kadang-kadang beberapa item-item tertentu itu ya ini saya ingat dulu di kalau pasiennya itu pasien umum itu harus pakai deposit dulu gitu ya. Jadi pembayaran di muka dulu gitu ya. Jadi nanti depositnya mengurangi depositnya itu berapa gitu. Jadi kalau saya ini pasien rawat inap, jadi harus deposit katakanlah deposit 5 juta gitu. Jadi dari 5 juta ini sudah kepakai berapa gitu ya. Tiap hari dilihat oleh keluarga pasiennya. Jadi kasir itu harus bisa menunjukkan bahwa oh sekarang sudah habis sekian, ini sekarang sudah habis sekian, ini sudah habis sekian. Itu penting ya untuk kenyamanan pasien ya karena dia akan memutuskan apakah mau dirawat terus atau mungkin APS gitu. Kemudian yang lalu kemudian siapa yang memasukkan charge-nya gitu ya, charge per masing-masing billing itu. Bisa saja itu yang dimasukkan adalah unit layanan masing-masing gitu. Jadi unit layanannya, oh ini ada tindakan A, terus kemudian dimasukkan ini mendapatkan tindakan suntik, uh, mendapatkan infus asering 500 mili umpamanya, mendapatkan apa pasien ini. Nah, itu kan komponen-komponen billing yang nanti akan dipopulated ya, akan ditarik semua menjadi billing. Kemudian baru di si kasir itu yang melihat statusnya sekarang berapa, cek total tagihannya berapa, atau kalau memang dia pasiennya itu sudah keluar, kemudian di total itu berapa yang komponen untuk biaya layanan, biaya jasa medis, jasa ini berapa, ini bisa dilakukan sampai kemudian pasien itu keluar, close billing sudah selesai. Gitu. Nah, oh ya, belum lagi ini apa ya? Dari billing ini kemudian nanti akan masuk ke dalam sistem akuntansi sebagai apa ya? Penerimaan ya kalau nggak salah ya. Mungkin Bapak Ibu yang barangkali lebih paham ya tentang akuntansi ya. Jadi sebagai sumber data untuk penerimaan rumah sakit ya. Nah, ini beberapa cakupan fungsi billing yang penting mungkin ya. Add patient account ini membuat ID billing baru ya. Purge itu menggabungkan generate bills, update account, and add account ya. Tadi barangkali proses-proses yang sudah kita diskusikan sebelumnya ya. Nah, ini penting untuk memiliki master data billing ya. Kadang-kadang kita mengabaikan ini ya, tapi sebenarnya cukup penting ya untuk rumah sakit ya, bahwa setiap tindakan, setiap details layanan yang uh, disediakan oleh rumah sakit mestinya kalau memang itu ada komponen billingnya, mestinya itu terhubung sama billingnya dan syukur-syukur ada harganya ya, sudah ada tarifnya ya. Ada beberapa yang tidak menjadi bukan merupakan bagian billing tapi dilakukan ya, atau billingnya itu barangkali jadi paket ya. Contoh umpamanya rawat inap ya, satu harinya berapa? 300.000. Nah, 300.000 itu termasuk di dalamnya adalah pelayanan perawatan yang dilakukan oleh perawat, umpamanya membersihkan apa ya, mengganti spray gitu ya, terus kemudian itu bagian dari itu gitu. Tetapi mengganti spray, mengganti itu penting untuk apa ya, kayak semacam perlu dilakukan transaksional, tetapi tidak ada billingnya gitu. Karena billingnya gabung di dalam layanan rawat inap gitu ya, perharinya. Nah, pentingnya kenapa? Pentingnya karena kaitannya dengan untuk melihat performa dari perawat gitu. Ini dilakukan atau tidak, tindakan ini dilakukan atau tidak, atau diganti spraynya atau tidak gitu. Jadi kayak untuk bisa saja nanti mungkin dipakai untuk remunerasinya si perawatnya atau untuk apa ya, untuk dokumentasi keperawatannya ya, kayak pasien-pasien yang tirah baling itu harus dilakukan mobilisasi gitu ya, miring kanan, miring kiri, atau mungkin kalau pasien-pasien yang tidak mandiri itu harus dimandikan di waslab ya supaya nanti nggak kotor ya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini merupakan bagian dari layanan yang 300.000 tadi, yang layanan rawat
enough gitu ya per harinya. Tetapi tindakan ini harus dilakukan gitu, tindakan ini harus tercatat. Tindakan yang tercatat, tapi ini bukan merupakan komponen billing, karena komponen billingnya sudah masuk di dalam pelayanan. Jadi ada beberapa hal yang seperti itu. Jadi setiap kali kita kadang-kadang kita harus memetakan ya, umpamanya yang keperawatan tadi paling banyak ya, paling ya contoh yang paling mungkin bisa saya berikan ya. Jadi mungkin ada yang lain ya. Ada beberapa yang dia tindakan, bagian dari tindakan medis ya, bagian dari dokumentasi klinis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, tetapi bukan merupakan komponen billing. Tapi ada juga tindakan atau kegiatan yang memang itu ada komponen billingnya. Umpamanya tadi contoh umpamanya visit ya, konsultasi. Jadi tiap pagi divisit oleh dokternya. Itu ada visitnya ada, lalu hasilnya ada, dokumentasi klinisnya ada, tapi juga ada billingnya. Atau apalagi ya yang visit terus ya pada dasarnya adalah kita memetakan tindakan-tindakan medis itu yang ada di master data tindakan yang ada di rumah sakit. Ini harus dipetakan apakah ini komponen billing termasuk komponen billing atau tidak ya, supaya nanti bisa otomatis kita tarik bahwa oh ini bagian dari billing. Kalau memang ini komponen billing, ini komponen billingnya apa? Nama billingnya apa? Lalu nama billing ini harganya berapa? Nah, ini ada dua tabel yang berbeda. Ada tabel tindakan, ada tabel billing. Tabel dua-duanya kita gabungkan, gitu ya, dihubungkan satu sama lainnya, dan seterusnya. Makanya penting itu ada kodifikasi, ada master data, kodifikasi. Ini dua hal yang dibutuhkan untuk seperti yang saya gambarkan tadi ya, kira-kira ya. Terus kemudian yang lain lagi adalah mungkin perlu ada fungsi verifikasi. Jadi sebelum itu di-approve, sebelum itu difinalkan billingnya, bisa saja ada verifikasi dulu oleh orang lain barangkali ya. Diverifikasi, oh ini ada, lalu kemudian oke, lalu kemudian difinalkan. Ada cetak invoice ini juga bisa cetak yang secara umum ya, atau cetak yang secara detail tadi untuk hal-hal yang ya umpamanya untuk klaimnya ke asuransi swasta gitu. Jadi mereka butuh yang detail gitu. Jadi ya kita terpaksa harus memiliki fungsi-fungsi itu ya. Cetak invoice yang standar, yang apa ya, yang singkat itu, ada juga yang invoice yang detail dan seterusnya. Beberapa di antaranya bahkan ada modifikasi skema jaminan. Nah, ini akan berpengaruh pada billing ya. Karena mungkin ya ada beberapa rumah sakitnya itu yang membedakan kalau dia pasien BPJS billingnya ini tindakannya sama atau obatnya barangkali bukan obat ya, tapi tindakannya sama tapi billingnya itu berbeda. Karena skemanya berbeda, skema pasien ini beda. Jadi kalau nanti pas skemanya itu out of pocket nanti tindakannya harganya 4.000 gitu, tapi kalau dia BPJS tindakannya harganya 2.000 gitu ya. Ini beberapa bahkan kali ada yang seperti itu. Nah, ini juga sebagai apa ya, sebagai pengembang ya, developer atau unit IT ya harus mempertimbangkan hal-hal itu gitu. Karena kalau enggak nanti sistemnya akan kaku. Jadi sistem itu harus dibuat sedinamis mungkin yang mengakomodasi variasi-variasi yang mungkin terjadi, yang mungkin ya ini bukan bukan sudah terjadi tapi mungkin terjadi gitu. Karena apa? Karena kalau enggak seperti itu nanti bongkar pasang terus gitu, bongkar lagi, pasang lagi, bongkar lagi, pasang lagi. Karena hal-hal yang mungkin terjadi tadi tidak teridentifikasi dengan baik. Nah, sehingga perlu apa ya, orang-orang di rumah sakit yang tahu persis bisnis prosesnya itu terlibat di dalam proses pengembangan modul di sistem informasinya. Nah, karena kalau enggak nanti kemungkinan-kemungkinan itu tidak ketangkap. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kalau pas kemungkinan itu terjadi, itu nggak bisa ditransaksikan gitu. Dan tidak apa ya, perlu waktu untuk memodifikasi sistem sampai transaksi itu bisa dilakukan. Akibatnya apa? Hilang ya, beberapa data barangkali tidak bisa ditransaksikan secara sempurna di dalam sistemnya. Nah, beberapa pertimbangan ini ya kadang-kadang ada standar tarif ya, terutama untuk rumah sakit yang milik pemerintah daerah itu biasanya ada SK-nya, ada perdanya ya, perda tarif. Kadang-kadang juga apa ya,
mengikuti standar yang sudah ditetapkan oleh regulator. Ini juga tidak boleh lebih atau tidak boleh kurang. Ini juga beberapa pertimbangan dari mengembangkan master data billing ya. Ini master data billing ini kembali lagi bahwa ini ada referensi ya. Kalau di internasional itu referensinya salah satunya apa ya? Mungkin CPT ya, punyanya Amerika itu CPT. Lupa saya singkatannya apa, tapi ada beberapa tindakan-tindakan yang itu bisa dipakai ya. Kalau kita pakainya mungkin ICD-9-CM ya, tapi ICD-9-CM itu ternyata terlalu tidak detail ya, kadang-kadang tidak detail ya, kayak contoh memasang infus itu tidak ada, mungkin tidak ada di dalam ICD-9-CM ya, karena kurang detail ya tindakan-tindakan itu ya. Terus bisa juga nanti di master data billing itu ada kelompok-kelompokan dalam bentuk paket-paket layanan tertentu gitu, yang itu merupakan satu kesatuan yang utuh gitu, nggak bisa dipisah. Kayak tadi yang saya contohkan tadi ada rawat inap ya. Rawat inap itu terdiri dari tindakan ini, tindakan ini, tindakan ini. Yang itu yang mestinya harus dilakukan oleh perawatnya. Apalagi ini, billing code. Ini billing code ini untuk satu admisi pasien. Kalau dia nanti admisi lagi ya, suatu saat mungkin sebulan depan atau bulan berikutnya, ini kode billingnya akan berbeda, karena kode billingnya itu ada open, ada start date, ada end date ya, satu kali billing ya. Terus ini pembayaran tunai dan non tunai, pembayaran deposit pembayaran, piutang, utang ya, diskon atau potongan. Wah, ini juga kadang-kadang ini menarik nih, ada beberapa dokter-dokternya itu kalau umpamanya saya setiap hari Jumat jasa medis saya dihilangkan. Nah, ini kan ada kekhasan di masing-masing rumah sakit ya. Dan ini apalagi kalau yang sesama TS ya, teman sejawat itu ya, jasa medisnya itu kalau bisa dihilangkan gitu ya. Itu fungsi-fungsi itu harus ada itu di dalam billing. Ini jasa medis tidak ada gitu ya, karena nol itu, karena ini teman sejawat dan seterusnya dan seterusnya. Cetak invoice ini juga tadi yang sudah saya singgung sebelumnya, bahwa cetak invoice itu bisa yang secara umum atau bisa yang berdasarkan details tadi, karena kebutuhannya untuk klaimnya ke asuransi ke swasta. Ini barangkali administrator yang ini memanage ya. Jadi kita itu kalau punya sistem transaksional billing pasti ada master data billingnya. Nah, master data billingnya ini dikelola oleh seseorang ya, atau oleh unit tertentu. Perubahannya bisa saja sangat dinamis ya, bisa saja dari sisi harga mungkin, atau dari sisi jenis layanan yang ada di rumah sakit ini bisa berubah, bisa bertambah ya, sehingga billing pun juga mestinya harus mengikuti ya, master data billingnya harus dikembangkan terus. Nah, keterkaitan fungsi billing ini beberapa, karena hampir semua unit layanan itu menghasilkan billing, sehingga modul-modul ini sangat penting untuk dikaitkan dengan billing. Order entry itu contoh umpamanya electronic prescription atau verifikasi dari apotekernya. Kemudian laboratorium, ini penunjang medis ini juga setiap parameter pemeriksaan penunjang pasti ada harganya. Setiap parameter pemeriksaan radiologi, tindakan fisioterapi itu pasti ada harganya. Pelayanan klinis, terutama tindakan-tindakan medis yang minor, mayor itu juga pasti ada harganya. Terus kemudian bahkan admisi saja untuk registrasi pasien atau admisi itu juga kadang-kadang ada harganya ya, setiap hari admisi itu 10.000 atau berapa ribu ya. Dan payroll ya nanti kaitannya pada saat ini billingnya sudah ada ya, ini nanti pembagian jasa medisnya ini berbasis pada jenis tindakan atau layanan yang diberikan oleh masing-masing tenaga kesehatan. Ini nanti kaitannya dengan payroll. Lalu kemudian akuntansi ya, akuntansi pendapatan ya, pendapatan tunai non tunai ini yang barangkali Anda lebih ahli ya. Saya hanya mencantumkan aja bahwa setiap modul transaksional yang kita kembangkan itu ada kemungkinan berhubungan dengan modul-modul yang lain. Nah, ini yang harus kita pertimbangkan, di mana linknya antar modul-modul itu. Kalau sistemnya tunggal, itu nggak masalah. Tapi kalau sistemnya itu multiple, kayak nanti barangkali kita di Bahmi itu,
itu kita harus memfasilitasi interoperabilitas antara satu sistem dan sistem yang lain. Di Bahmi itu ada sistem untuk rekam medis elektronik sama untuk yang ini enterprise. Enterprise saya lupa namanya. Nanti kita lihat ya di situ. Itu untuk billing gitu. Jadi untuk billing. Jadi bagaimana rekam medis elektronik ini terhubung sama billing. Beberapa parameter-parameter di rekam medis itu nanti akan ada hubungannya dengan billing sistemnya. Ini yang lain, umpamanya yang lain ya di dalam rekam medis elektronik tentunya ya, itu ada dokumentasi keperawatan. Ini juga ada proses-proses, bisa saja menggunakan ini contohnya apa ya, asuhan keperawatan dengan pendekatan tertentu, umpamanya asesmen dengan menggunakan pendekatan Gordon, terus kemudian diagnosa keperawatan, intervensi keperawatan, ini ada NANDA, NIC, lalu kemudian outcome-nya itu juga pakai NOC. Ini transaksi-transaksi yang kalau kita mau membuat dokumentasi keperawatan, ini kayak semacam apa ya? Ini referensinya sama master datanya itu ada ini. Terus kemudian nanti transaksinya itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh perawat pada saat melakukan pelayanan keperawatan kepada seorang pasien. Terus kemudian ada order entry system yang itu bisa berkaitan dengan entah itu pemeriksaan penunjang, entah itu order untuk diet, order untuk farmasi ya, atau obat dan atau untuk rujukan internal. Ini ada order entry yang secara elektronik ya. Jadi permintaan ya, permintaan tenaga kesehatan kepada tenaga kesehatan yang lain untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan tindakan ya. Kayak contoh umpamanya tadi di fisioterapi. Saya mengirim pasien ini ke unit fisioterapi, pasiennya A, diagnosisnya ini, terus kemudian dikirim ke fisioterapi sehingga fisioterapi bisa menerima bahwa oh ini ada pasien ini mau datang dengan kondisi seperti ini, fisioterapi yang dibutuhkan adalah untuk ini, ya, lalu kemudian dilakukan layanan dan seterusnya. Begitu juga untuk yang order diet ya, untuk gizi bahwa oh ini pasien ini harus makan rendah garam, harus tinggi protein ya, itu nanti akan berpengaruh terhadap makanan yang akan disajikan itu oleh unit gizinya seperti apa ya, sesuai dengan ordernya tadi. Kemudian ini ada beberapa istilah closed loop medication system. Ini closed loop medication system itu jadi untuk obat ya, mulai dari ini ya logistik manajemennya itu secara elektronik ya, penerimaan, kemudian distribusi kepada unit layanan ya, distribusi ke ini ya instalasi satelit farmasi ya. Lalu kemudian dari situ ada CPOA, Computerized Provider Order Entry, Electronic Prescriptions oleh dokternya. Dokternya langsung di unit layanannya melakukan resep elektronik yang itu diminta ke satelit farmasi rawat jalan namanya. Lalu satelit farmasi rawat jalan menerima ordernya, mempersiapkan, melakukan dispensing, lalu kemudian memberikan itu ke pasiennya. Atau mungkin bisa saja dia sudah punya robotik farmasi umpamanya, lalu dari robotik farmasi itu yang kemudian melabel dan seterusnya, lalu kemudian dispense ke pasiennya. Atau bisa juga dia ke satelit farmasi yang ada di bangsal-bangsal itu dengan menggunakan tools tertentu, ada administer untuk medications untuk pasien-pasien rawat inap ya dengan pakai barcode gitu ya. Terus kemudian ada kayak trolinya itu yang sudah otomatis itu ya, trolinya dengan berbasis pada barcode. Ini barcode-nya pasiennya yang ada di gelangnya itu ID pasiennya apa, lalu kemudian obat-obat yang disiapkan itu sudah berbasis pada ID unik dari pasien yang bersangkutan sehingga tidak tertukar ya obat satu dengan obat pasien satu dengan obat pasien yang lainnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini closed loop medication system itu semua prosesnya itu mulai dari perencanaan, penerimaan, lalu kemudian penggunaan, sampai kemudian perencanaan lagi, ini sudah satu kesatuan yang utuh ya, satu siklus yang utuh menggunakan sistem yang berbasis elektronik. Ini mungkin ya barangkali ini yang kaitannya dengan farmasi ya, manajemen logistik, ini saya lewatkan saja. Ini cakupan fungsi inventory obat dan perbelkes, ini juga
manajemen logistik ya. Kemudian yang lain lagi barangkali Bapak Ibu sudah punya LAS ya, Laboratory Information System. Mulai dari depan itu adalah order entry dulu ya, order dari dokternya ya, dokter yang di layanan, umpamanya di rawat jalan, rawat inap, atau IGD, atau di bedah itu untuk melakukan order pemeriksaan penunjang medis, lalu kemudian diterima oleh LAS kemudian mengolah ya, memproses itu, lalu melakukan verifikasi, ini pemeriksaan yang dilakukan ini, kita butuh sampel ini, pasiennya datang, sampelnya diambil, atau petugas laboratoriumnya ngambil sampel ke bangsal ya. Lalu dari situ kemudian dipisah-pisah, diproses, kemudian dikasih barcode dan seterusnya ya. Lalu kemudian dari situ diperiksa dan secara otomatis hasilnya itu tersedia secara digital, lalu diverifikasi oleh dokter patologi klinisnya, lalu kemudian kalau ini approve, baru kemudian dikirimkan lagi ke rekam medis elektroniknya si pasien sebagai hasil dari pemeriksaan penunjang. Lalu kemudian dari rekam medis elektronik ini dibaca oleh dokter yang meminta tadi. Nah ini prosesnya mungkin apa ya, ya hampir sama kayak farmasi tadi, ada close loop-nya itu. Jadi close loop-nya itu mulai dari order sampai kemudian hasilnya itu diterima di rekam medis elektroniknya si pasien ya. Tapi tentunya harus ada beberapa fitur-fitur yang lain ya, yang diharapkan dari sistem transaksional itu. Umpamanya laporan pemeriksaan pasien, laporan parameter apa yang paling banyak diminta, siapa saja yang paling banyak mengirim, dokter siapa saja yang biasanya mengirim pasien, dan seterusnya ya. Jadi, sehingga ini akan menjadi salah satu output informasi dari transaksional sistem informasi laboratorium. Nah, begitu juga radiologi, saya kira radiologi juga sama pola-polanya, mulai dari order sampai kemudian nanti diperiksa, hasilnya itu dalam bentuk image ya. Di situ nanti ada interpretasinya dari image itu, interpretasinya ini nanti akan masuk ke dalam rekam medis pasien, atau mungkin juga bisa saja gambarnya itu ya, gambar yang dikompresi, gambar dua dimensinya itu juga bisa masuk ke dalam rekam medis elektronik. Tapi kalau gambar aslinya barangkali tetap berada di PAC sistemnya ya, karena formatnya itu DICOM, yang itu secara otomatis di-generate dari modalitas ya. Modalitasnya itu kayak contoh ini ada CT scan, kayak ada X-ray ya. Lalu kemudian disimpan di dalam storage khusus dulu ya untuk PAC sistem, karena storage-nya ini butuh kapasitas yang besar ya, karena satu gambar X-ray saja itu kayaknya 32 megabyte kalau nggak salah, saking besarnya satu gambar itu nggak mungkin kalau umpamanya dikirimkan ke rekam medis elektronik, karena bisa berat banget untuk membaca itu gitu. Yang dikirimkan ke rekam medis elektroniknya mungkin kompresinya yang bentuk dua dimensinya, apalagi CT scan kan ada slice dan seterusnya itu. Dan kalau kita masuk ke dalam PAC sistem itu kita bisa melihat 3 dimensi ya, hampir 3 dimensi ya. Ini saya belum tahu persis ya, saya belum pernah nyoba secara langsung ya tentang PAC sistem. Tapi teman-teman radiologi itu ya cukup dengan radiologi digital itu, dengan PAC sistem itu cukup terbantu ya, dengan lebih detail dengan melihat adanya anomali pada gambaran radiologi. Tetapi kalau untuk sampai ke rekam medis elektronik sepertinya bukan gambar PACS-nya atau gambar DICOM-nya yang kemudian dikirim, tapi kompresinya. Ya, ada pengurangan kualitas tentu kompresi itu, tapi ya menurut orang-orang yang ahli ini ya, itu sudah cukup ya, untuk klinisi itu sudah cukup kompresi itu. Nah, kemudian Human Resource Management System in Hospitals ya, ini juga human resource ini kalau kita mulai dari depan ya, ini dari proses recruitment, training, terus monitoring performance, kemudian rewards and recognitions, ini yang mengarah pada insentif atau penghargaan dan seterusnya, sampai predicted outcomes. Ini juga menarik, ini predicted outcome. Jadi dari performance itu kelihatan bahwa dia ada di training, di melakukan pelayanan ini, melakukan pelayanan itu, jadi bisa melihat memprediksi outcome-nya ya dari dengan adanya kalau digabungkan dengan berbagai macam sumber data yang lain.
Nah, ini saya ulang sedikit, bahwa di apapun sistemnya, jadi transaksional data apapun yang ada di dalam sistem informasi rumah sakit, sekarang, dengan adanya regulasi yang baru ini juga barusan kemarin muncul KMK tentang Satu Sehat ya kalau nggak salah ya, KMK ini, baru rilis. Ini kaitannya dengan, pertukaran data elektronik ya. Jadi ada, eee eee, Permenkes tentang rekam medis, KMK tentang metadata dari rekam medis elektronik, terus kemudian sekarang KMK tentang Satu Sehat ya, di mana, mekanisme interoperabilitas itu difasilitasi oleh sistem yang ada di Kementerian Kesehatan. Jadi, mau tidak mau tadi yang saya cerita tentang ada, master data, referensi, kita harus mengacu pada standar yang diacu secara nasional gitu. Kalau secara nasional, nasional pakai kodifikasi dari Loins, maka kita harus mengakomodasi itu di dalam sistem kita. Harus ada kolom atau di setiap transaksional itu, atau mungkin di master datanya ya, itu harus ada kolom yang, mengacu pada standar, yang sudah ditetapkan secara nasional. Nanti kaitannya apa? Kaitannya untuk memfasilitasi interoperabilitas, walaupun interoperabilitas sendiri ada hal-hal lain yang diperlukan ya, tetapi setidaknya ya, bahwa data, yang mengacu pada standar tertentu itu sudah menjadi salah satu bagian dari sistem transaksional yang Anda, miliki, sehingga proses-proses untuk interoperabilitas itu akan jauh lebih, mudah. Nah, contohnya apa yang, diperlukan ini adalah client registry, pasiennya ini pakai NIK atau pakai kode yang lain gitu. Kalau di Satu Sehat itu pakai kode IHS namanya, Indonesian Health Service Platforms ya. Kemudian provider registry itu juga sama menggunakan kode IHS, tidak pakai NIK-nya ada, terhubung sama NIK, tetapi untuk kepentingan interoperabilitas itu, yang dipakai itu kode IHS-nya. Ini menurut, beberapa diskusi terakhir ya dengan, teman-teman di Kemenkes ya. Facility registry itu ada kodifikasinya. Terminologi service ini juga ada obat dan perbekalan farmasi, ada KFA ya, kode farmasi dan alat kesehatan yang sekarang lagi berkembang. Pemeriksaan penunjang medis itu ada Loins ya yang dipakai, ini dari Regenstrief Institute, free kita bisa pakai dan kita tinggal memetakan yang milik kita apa, lalu kemudian ini tinggal dipakai kodifikasinya. Kemudian unit layanan ini unik nih, unit layanan karena, unit layanan tiap-tiap rumah sakit, ya kadang-kadang menggunakan penamaan yang berbeda-beda ya. Ada yang nama, apa ya, nama bunga-bungaan, ada nama tokoh-tokoh terkenal, tetapi ini tuh apa, standarnya itu apa? Apakah ini bangsal bedah kelas 3, bangsal bedah kelas 2, kelas 1, atau kelas VIP? Ini yang unit-unit layanan, atau poliklinik ini, poliklinik bedah, ini poliklinik bedah anak, ini poliklinik apa, penyakit dalam, atau poliklinik endokrin ya. Jadi ini, akan berbeda-beda, tapi kita perlu terminologi itu secara baku, kodifikasi itu secara baku. Belum lagi terminologi medis, kita diagnosis ada ICD-10, tapi bagaimana dengan tindakan medis, pemeriksaan fisik, dokumentasi keperawatan, kita pakai mengacu pada terminologi apa gitu, atau kodifikasi apa. Supaya kalau untuk pertukaran data secara elektronik ini memungkinkan bahwa data itu ter ter apa ya, terkirim dan maknanya itu tetap terjaga. Jadi, tidak ada, makna yang berganti setelah kita mengirimkan data dan seterusnya. Jadi ada berbagai macam, kebutuhan-kebutuhan penggunaan, standar ini ilustrasi barangkali dulu pernah saya singgung, tentang ini kalau kita nulis secara teks ini seperti ini, tapi kalau secara struktur ini kita perlu bahkan ada sekian banyak, data terstruktur yang harus kita, olah dari hasil analisis yang Nah, kemudian terakhir, ini, di Bahmi, Anda boleh lihat di https www.bahmi.org. Ini salah satu apa ya, open source ya sistem yang untuk, electronic medical record dan hospital systems. Nah, tetapi dia mengkombinasikan dari 4, open source products ya. Jadi ada OpenMRS itu untuk rekam medis elektronik, Odoo itu untuk Open ERP untuk, inventaris barang, billing, sama financial accounting. Di GM4C, ini cara ngomongnya gimana saya nggak tahu. Ini untuk PAC system, dengan Dicom ya, PAC system yang open source juga.
Kemudian yang untuk laboratory information systemnya ada Open ELIS ya. Ini dia gabungkan jadi satu menjadi BAHMI gitu ya. Jadi kalau kita mendownload apa ya, BAHMI ini sudah paket gitu, paket OpenMRS, Odoo dan seterusnya. Jadi kita men-settingnya itu di tempat-tempat yang berbeda dan mereka sudah kayaknya sudah HL7 compliance ya untuk pertukaran data antar sistem ini. Jadi antar 4 sistem ini sudah pakai pendekatan standar HL7 ya, yang sekarang kita juga pakai di Indonesia dengan standar FIR versi 4.0 ya. Ya, saya kira ini nanti coba kita lihat apakah masih ada waktu yang bisa kita lakukan untuk melihat ini ya, tapi linknya ada di atas. Nah, secara umum jadi eh, penggunaan TIK untuk manajemen pelayanan kesehatan tentu ya apa ya, ada beberapa hal yang pertimbangan bahwa satu, datanya harus bisa diakses, terus kemudian bisa dipakai untuk berbagai macam kepentingan, bisa diolah datanya ya, untuk menghasilkan informasi tertentu, dan bahkan beberapa di antaranya kalau bisa ya itu bisa diolah dengan pendekatan statistik tertentu, dan ini dipakai tentunya hasil dari olahan itu dipakai untuk pengambilan keputusan. Nah, tetapi untuk mengarah pada sistem transaksional tadi itu banyak sekali yang harus dipertimbangkan ya dalam mengembangkan suatu modul. Nah, tentunya unit IT itu tidak cukup kalau mereka bekerja sendirian gitu. Jadi harus ada domain expertnya, harus ada tenaga ahlinya yang mengenal proses bisnisnya itu secara detail untuk nanti berkolaborasi dengan unit IT-nya dalam rangka untuk mengembangkan modul-modul transaksional. Nah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan untuk topik ini. Saya stop